Puji Tuhan. Shalom saudaraku sekalian. Kita bersuka cita hari ini, kita bersyukur pagi ini, kita semuanya di dalam keadaan baik-baik saja. Saya berdoa buat Bapak Ibu saudara sekalian yang ada di rumah, kiranya keadaan saudara baik-baik saja dan sehat-sehat saja, seperti jiwa saudara juga sehat-sehat saja. Kita bertemu kembali di dalam acara Sunday Service. Kita bersyukur hari ini, minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana kebenaran firman Tuhan, bahwa status hidup kita di dalam Kristus sudah mengalami perubahan. Yang dulu kita menjadi hamba dosa, ketika kita bertobat percaya kepada Yesus, status kita mengalami perubahan. Yang sudah saya jelaskan minggu yang lalu, dan hari ini kita akan belajar bagaimana manusia baru kita dibaharui setiap hari di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudaraku sekalian, kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan, bagaimana setiap perkataan kita yang baik itu mendatangkan sukacita. Bagaimana perkataan kita yang baik itu mendatangkan berkat. Bagaimana perkataan kita yang baik itu mendatangkan keuntungan. Buat siapa? Saudara dan setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan kita. Saudaraku sekalian, di dalam Alkitab yang kita ketahui bersama-sama bahwa Tuhan Yesus tidak pernah menyebut atau memanggil murid-muridnya dengan sebutan ular beludak. Betul ya? Tuhan Yesus tidak pernah menyebut atau memanggil orang-orang percaya, saya dan saudara, dengan sebutan hei ular beludak. Tidak pernah. Tetapi Alkitab mencatat Tuhan Yesus menyebut atau memanggil orang Farisi itu dengan sebutan hei kamu ular beludak. Kalau kita ketahui bersama-sama, orang Farisi ahli Taurat yang betul-betul mengerti tentang Taurat. Tetapi Tuhan Yesus menegur, hei kamu keturunan ular beludak. Mari kita belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan hari ini yang terambil dalam Injil Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-35. Matius pasal yang ke-12 ayat 34 sampai ayat yang ke-35. Perhatikan baik-baik. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Ayat 35, orang yang baik, perhatikan, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Di situ dikatakan karena yang diucapkan mulut itu meluap dari hati. Saudaraku sekalian, Bapak Ibu tidak perlu khawatir apa yang keluar dari mulut saudara jika hatimu baik. Saudara tidak perlu takut apa yang keluar dari mulutmu kalau hatimu baik. Kalau senantiasa hidup kita dipenuhi dengan hal-hal yang baik, dipenuhi dengan firman Tuhan, otomatis yang keluar dari mulut saudara itu pasti sesuatu yang baik. Kalau keluar sesuatu yang jahat, itu berarti hatimu juga jahat.
Kalau setiap hari, kalau saat ini di masa-masa pandemi ini Bapak Ibu, kalau setiap hari yang kita dengar, yang kita tonton tentang sesuatu hal yang menakutkan. Berapa yang meninggal ya hari ini ya? Berapa yang positif hari ini ya? Setiap hari kita memenuhi hati kita memenuhi pikiran kita, saudara pasti mengalami yang namanya ketakutan. Apa yang terjadi? Dari perkataanmu akan keluar sesuatu yang jahat, sesuatu yang khawatir, mengalami kegelisahan. Karena apa? Setiap hari kita memberikan input kepada pikiran kita, kepada hati kita dengan sesuatu hal yang negatif, sesuatu yang jahat, sesuatu yang merusak hati kita. Pertanyaan saya Bapak Ibu, apakah yang keluar dari mulut saudara itu sesuatu yang baik atau sesuatu yang jahat? Tadi firman Tuhan mengatakan bahwa karena yang diucapkan mulut itu meluap dari hati. Mari kita belajar bersama-sama. Bagaimana antara buah dan akar itu saling menyambung. Antara mulut dengan hati itu saling berkaitan. Maksud saya seperti ini Bapak Ibu. Mulut itu berbicara tentang buah. Apa? Buah. Hati itu berbicara tentang akar. Kalau hatimu baik, akarmu itu baik, saya pastikan mulut saudara, buah saudara pasti baik. Sebaliknya, kalau akarnya jahat, hatinya jahat, mulutnya pasti mengeluarkan sesuatu yang jahat. Karena apa yang diucapkan mulut itu adalah buah. Dan apa yang ada dalam hati kita itu adalah akar. Saya ulangi, apa yang diucapkan mulut itu adalah apa? Buah. Dan apa yang ada di dalam hati itu adalah akar. Makanya yang perlu diperbaiki adalah hati kita. Kita memberikan asupan setiap hari dengan kebenaran firman Tuhan. Kita memberikan nutrisi vitamin dengan akar kita dengan kebenaran firman Tuhan. Makanya mulut saudara akan mengeluarkan sesuatu yang baik. Buah yang saudara keluarkan pasti yang baik. Tidak mungkin jahat. Karena apa? Iblis ingin menguasai pikiran kita. Iblis ingin menguasai hati kita dengan segala sesuatu yang jahat. Stres, depresi, merasa terintimidasi, kamu berdosa, kamu jahat, kamu tidak layak di hadapan Tuhan dan lain sebagainya. Iblis terus mengintimidasi, mengisi pikiran kita, hati kita dengan segala sesuatu yang baik. Apa yang harus kita lakukan? Isi hati kita, akar kita dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga apa? Buah yang keluar dari mulut kita itu adalah sesuatu yang baik. Mari belajar kita bersama-sama hari ini. Isi pikiran kita, isi hati kita dengan sesuatu yang baik. Mari katakan bersama-sama dengan saya, aku diberkati. Aku dilimpahi. Aku sehat. Aku berbahagia. Aku disertai Tuhan. Aku sembuh, aku bersyukur, aku sehat, panjang umur. Isi dengan sesuatu yang positif di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Sehingga apa? Akar kita, hati kita juga pasti baik. Puji Tuhan Bapak Ibu. Mari kita belajar prinsip dari Abraham. Kita belajar dari prinsip Abraham. Kalau kita ketahui bersama, Abram dikenal dengan apanya Bapak Ibu? Iman.
Abraham disebut dan terkena yang namanya iman yang luar biasa. Bapak orang beriman. Mari kita belajar bersama-sama dalam Kejadian pasal 15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Kitab Kejadian pasal 15 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Ayat ketiga. Lalu kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Ayat keempat. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Ayat yang ke-6. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Perhatikan ke-6. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Bagaimana dijelaskan tadi di ayat yang pertama, jangan takut Abram, akulah perisaimu, upahmu sangat besar. Bagaimana aku enggak takut Tuhan? Ya Allah, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dengan tidak mempunyai keturunan, dengan tidak mempunyai ahli waris. Kemana-mana Abram selalu berpikir seperti itu. Aku tidak punya anak, aku tidak punya ahli waris, yang mewarisku adalah Eliezer orang Damsyik itu. Setiap hari dia mengucap seperti ini, aku akan meninggal, aku tidak akan punya anak, aku tidak akan punya ahli waris, yang mewarisi harta bendaku adalah Eliezer orang Damsyik itu. Setiap hari Abram mengisi hatinya dengan perkataan seperti itu. Kenapa Bapak Ibu? Perhatikan baik-baik. Tidak ada berkat yang akan datang kepadamu jika tidak ada perkataan baik yang keluar dari mulutmu. Saya ulangi, tidak ada berkat yang akan datang kepadamu jika tidak ada perkataan yang baik yang keluar dari mulutmu. Karena apa tadi? Mulut adalah buah, hati adalah akarnya. Kalau perkataan kita baik, otomatis apa Bapak Ibu? Berkat, sukacita, keuntungan itu yang akan mengikuti kita. Kalau perkataan kita selalu jahat, selalu negatif, aku sakit, aku lemah, aku tidak berdaya, aku hidupku seperti ini terus, aku hidup dalam kemiskinan, aku hidup dalam kekurangan, aku tidak punya keturunan, aku tidak punya anak, aku mandul dan lain sebagainya. Perhatikan baik-baik. Jika setiap hari perkataan kita keluar seperti itu, tidak akan ada berkat yang akan datang kepadamu. Hati-hati dengan hati kita. Hati-hati dengan akar yang ada dalam hidup kita. Hati-hati yang apa yang kita ucapkan itu yang akan terjadi. Isi dengan kebenaran firman Tuhan. Abram tadi selalu mengucapkan, aku akan meninggal, aku tidak punya ahli waris, aku tidak punya anak, aku tidak punya keturunan. Semuanya Eliezer orang Damsyik itu yang akan mewarisi segala sesuatunya. Itu terus yang diucapkan oleh Abram.
menarik Bapak Ibu. Itu yang terus Tuhan mau, ini yang dikerjakan oleh Tuhan. Tuhan harus mengubah hatinya Abram. Tuhan harus mengubah akar hatinya Abraham. Karena apa? Abraham selalu berkata, aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Itu bukan perkataan yang baik, betul ya? Bukan perkataan mendatangkan berkat. Perkataan yang tidak baik tidak akan mendatangkan berkat. Perkataan yang tidak baik tidak akan mendatangkan sukacita. Perkataan yang tidak baik tidak mendatangkan keuntungan apapun juga yang akan merusak hidup kita. Dari Abraham ini kita belajar bagaimana caranya Tuhan mengubah hatinya Abram. Perhatikan baik-baik. Bagaimana caranya Tuhan mengubah hatinya Abram. Kalau Bapak Ibu perhatikan di ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Perhatikan ayat keempat dan kelima. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu. Eliezer tidak akan menjadi ahli warismu. Melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman. Jadi apa dilakukan oleh Tuhan? Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman. Abram, lihat di sana. Hitunglah bintang-bintang di atas sana. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Abram harus diubah hatinya oleh Tuhan. Abram harus diubah akarnya supaya apa? Perkataan yang diucapkan oleh Abram itu sesuatu yang baik. Itu yang diajarkan oleh Tuhan membawa Abram keluar. Lihat Abram, jika engkau dapat menghitung bintang-bintang langit itu, demikian juga banyaknya keturunanmu. Apa yang diubah Bapak Ibu? Hatinya Abram. Bagaimana cara memandang setiap masalah yang dihadapi oleh Abram. Tuhan mengubah hati Abram dengan mengisi hatinya Abram dengan apa yang dia lihat. Sedangkan sesuatu itu belum terjadi. Tetapi Allah berjanji bahwa keturunanmu seperti bintang di langit. Jika engkau dapat menghitungnya demikian banyaknya keturunanmu nantinya. Jadi setiap hari ketika mendengar firman Tuhan ini, dia melihat. Awalnya dia berkata, aku akan meninggal, aku tidak mempunyai anak, aku tidak punya ahli waris, aku akan meninggal, Eliezer orang Damsyik itu akan mewarisi kekayaanku. Terus itu yang diucapkan. Kemudian Tuhan membawa Abram keluar. Dan melihat bintang di langit, apa yang terjadi? Saya percaya iman Abram akan bangkit. Iman Abram akan bangkit. Oh iya. Dan dia menjadi percaya apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Imannya kembali bangkit dan dia menjadi percaya. Seperti di ayat ke-6 tadi berkata seperti ini. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai apa? Kebenaran. Apa yang dijanjikan oleh Tuhan, Abram percaya. Dan Tuhan memperhitungkan iman Abram itu sebagai kebenaran. Di ayat ke-6. Bapak Ibu, apa yang Tuhan mau saudara lakukan ketika saudara sakit saat ini? Apa yang kita lakukan kalau Bapak Ibu kondisinya secara faktanya Bapak Ibu sakit secara fisik? Bukankah Allah berfirman, dengan bilur-bilur Yesus kita sudah sembuh. Aku sembuh.
aku sehat, aku panjang umur. Walaupun faktanya fisik saudara masih dalam keadaan sakit. Tapi iman saudara harus bangkit. Seperti apa kata firman Tuhan, Tuhan akan menganggap, memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Ketika saudara takut, firman Tuhan berkata, jangan takut, ini aku, kata firman Tuhan. Ketika saudara mengalami pergumulan ekonomi, saudara bisa memuji Tuhan. Aku diberkati, aku dilimpahi, bahwa Allah sanggup untuk mengerjakan sesuatu yang ajaib. Ketika saudara mengalami kesusahan, saudara boleh berdoa, menyanyi, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Isi hatimu dengan sesuatu yang baik, dengan kebenaran firman Tuhan. Walaupun secara faktanya saudara masih dalam keadaan yang sama, tetapi iman saudara mulai bangkit dan Allah memperhitungkan iman saudara sebagai sebuah kebenaran. Isi hatimu dengan perbendaharaan firman Tuhan, maka akarmu akan baik, hatimu akan baik, yang keluar dari mulut saudara pasti akan baik. Buah yang keluar dari mulut saudara pasti sesuatu yang baik. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Bangkitkan iman saudara. Jangan mau saudara terintimidasi dengan kondisi-kondisi yang saat ini. Ucapkan sesuatu kebenaran firman Tuhan, supaya hatimu baik, supaya perbendaharaan hatimu itu baik, yang terus diisi dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Yang selanjutnya Bapak Ibu, bagaimana Tuhan mengubah panggilan diri Abram dan Sarai. Setelah Tuhan mengajak membawa Abram keluar, melihat bintang-bintang di langit, bahwa banyaknya keturunanmu seperti itu Abram. Langkah selanjutnya adalah Tuhan mengubah panggilan diri mereka yang waktu awalnya dinamakan Abram, yang artinya Abram itu kuat. Kemudian Allah mengubah panggilan diri mereka dengan sebutan Abraham. Yang artinya apa Bapak Ibu? Abraham, Bapak banyak bangsa. Demikian juga istrinya Abram, Sarai, yang artinya princess atau putri, diubah oleh Allah dengan sebutan Sarah, yang artinya apa? Ibu banyak bangsa. Abraham yang artinya bapak banyak bangsa, Sarah artinya ibu banyak bangsa. Jadi Tuhan mengubah panggilan diri mereka. Itu apa Bapak Ibu maksud daripada Tuhan? Supaya Tuhan, Abraham mengetahui bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan ingin mengubah hati Abraham terlebih dahulu. Jadi seperti ini, ketika Abraham mungkin lagi keluar, istrinya Sarah memanggil, Abraham, Abraham, Bapak banyak bangsa, kamu ada di mana? Yang dulu artinya hanya Abram, artinya kuat, sekarang berubah namanya Abraham, yang artinya Bapak banyak bangsa. Bapak banyak bangsa, sudah makan belum? Mungkin seperti itu. Bapak banyak bangsa, sudah mandi belum? Itu yang terus diucapkan oleh Sarah. Demikian juga Abraham memanggil istrinya Sarah, yang artinya ibu banyak bangsa. Sarah, engkau ada di mana? Ibu banyak bangsa, engkau ada di mana?
Ayo kita makan. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Ibu banyak bangsa Sarah, ayo kita bersama-sama sarapan. Terus itu yang ditanamkan oleh Abraham kepada istrinya. Maksudnya apa Bapak Ibu? Mengisi hati mereka dengan sesuatu yang baik. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Ketika kita menghadapi situasi seperti ini. Makanya nama itu memiliki maksud arti yang baik. Amsal di dalam 18, Amsal pasal 18 ayat ke-21. Demikian firman Tuhan. Amsal 18 ayat ke-21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saya ulangi. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya, suka mengucapkannya secara terus-menerus akan memakan apa? Buahnya. Tadi Abraham memanggil istrinya siapa? Sarah. Ibu banyak bangsa, ibu banyak bangsa. Memberikan afirmasi positif dalam pikirannya Abraham. Menggemakannya, diucapkannya terus menerus. Demikian Sarah memanggil suaminya Abraham, yang artinya Bapak banyak bangsa, ayo kita makan bersama. Bapak banyak bangsa, ayo kita keluar bersama. Itu yang terus diucapkan. Akhirnya apa? Akan memakan buahnya, sesuatu yang baik. Perkataan yang baik akan memberikan buah yang baik. 2 Korintus pasal keempat ayat 13 berkata seperti ini. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, sebab itu kami juga berkata-kata. Hidupku sehat, keluargaku sehat, hidupku diberkati Tuhan, keluargaku harmonis, keluargaku berbahagia, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Sesuatu yang baik. Perkataan yang baik berasal dari hati yang baik. Perkataan yang jahat berasal dari hati yang jahat. Ketika perkataan kita baik, hati kita pasti baik. Kalau perkataan kita jahat, dipastikan hati kita juga pasti jahat. Seperti apa yang diucapkan oleh Yesus kepada orang Faris tadi. Hei kamu keturunan ular beludak. Karena apa? Hatinya jahat. Hatinya jahat sehingga mengucapkan perkataan-perkataan yang jahat. Di dalam ayat selanjutnya, di dalam Matius pasal ke-12, ayat ke-36 sampai ayat ke-37, demikian firman Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Perhatikan, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Jika engkau selalu berkata-kata yang jahat kepada suamimu, berkata-kata kasar kepada istrimu, engkau selalu memaki-maki pasanganmu, perhatikan baik-baik. Engkau akan bertanggung jawab di pada hari penghakiman nanti. Ayat 37. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan. Dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum.
Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan. Dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jika engkau memperkatakan sesuatu yang baik, sesuatu yang positif, engkau akan dibenarkan. Jika engkau mengucapkan sesuatu yang jahat, sesuatu yang negatif, engkau akan kena hukuman. Perhatikan, setiap kata sia-sia diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Ketika kita sadar hari ini, kita belajar bahwa Tuhan ingin saudara sadar bahwa engkau sudah mengalami perubahan dalam statusmu. Minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana status kita sudah mengalami perubahan. Engkaulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Saat ini kita belajar bagaimana perkataan kita harus mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik. Karena apa? Akarmu harus baik, hatimu harus baik. Karena engkau harus sadar bahwa engkau adalah manusia baru yang sudah percaya kepada Yesus. Di dalam Injil Markus pasal ke-11 ayat ke-23. Injil Markus pasal yang ke-11 ayat ke-23. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Maka hal itu akan terjadi baginya. Perhatikan, bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Maka hal itu akan terjadi. Jika engkau mengalami kesulitan, engkau mengalami masalah, engkau mengalami pergumulan, datang kepada Tuhan. Sembah Dia, puji Dia. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji kan selalu menggenapi. Ada perkataan-perkataan kebenaran firman Tuhan yang terus kita isi berulang-ulang di dalam hati pikiran kita. Itu yang harus kita kerjakan Bapak Ibu. Apa yang diucapkan mulut itu adalah buah. Dan apa yang dalam hati kita itu adalah akar. Karena diucapkan mulut itu meluap dari hati. Mulut adalah buahnya, sedangkan hati adalah akarnya. Tadi dikatakan di dalam Markus 11:23 bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Maka hal itu akan terjadi baginya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kesimpulan dari firman Tuhan hari ini kita belajar 4 hal. Yang pertama, apa yang diucapkan mulut itu adalah buah. Yang kedua, apa yang ada di dalam hati itu adalah akar. Kalau hatimu baik, dipastikan yang keluar dari mulutmu itu pasti baik. Yang ketiga, tidak ada berkat yang akan datang kepadamu jika tidak ada perkataan yang baik yang keluar dari mulutmu. Saya ulangi, tidak ada berkat, tidak ada sukacita yang akan datang kepadamu jika tidak ada perkataan baik yang keluar dari mulutmu. Ini kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu. Kita percaya kebenaran firman Tuhan itu yang memerdekakan kita. Kebenaran firman Tuhan itu yang membuat kita semakin bangkit iman kita. Ayat yang terakhir dalam Filipi pasal 4, ayat yang ke-8. Filipi pasal 4 ayat ke-8 berbicara seperti ini. Akhirnya
Saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang indah, semua yang terpuji, semua yang sempurna, semua yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pikirkanlah semua yang baik, semua yang mulia, semua yang kudus, semua yang terpuji, pikirkanlah itu. Artinya apa? Tanamkan dalam pikiranmu, tanamkan dalam hatimu, supaya apa? Buah dalam mulutmu itu mengucapkan sesuatu yang baik. Hatimu pasti baik. Kalau tidak, itu dinamakan orang yang munafik. Antara perkataan dengan perbuatan tidak sama. Saya akan tutup dengan satu kesaksian khotbah saya pada siang hari ini. Saya memiliki adik, Bapak Ibu, saudaraku sekalian. Adik saya ini menikah hampir 10 tahun. Belum mempunyai keturunan. 10 tahun. Tepatnya 9 tahun 8 bulan belum memiliki keturunan. Suatu ketika kami berdoa, kita bersepakat sehati sepikir, kita bawa di dalam doa. Setiap hari saya ajarkan kepada mereka, kepada adik ipar saya, kepada adik kandung saya ajarkan kepada mereka. Apa yang saya ajarkan? Memperkatakan sesuatu yang positif. Saya ajarkan kepada istrinya, adik ipar saya ini. Pegang perutmu, pegang perutmu, katakan, aku hamil. Kandunganku diberkati Tuhan. Aku punya anak, aku punya keturunan, aku diberkati Tuhan. Buah kandunganku diberkati Tuhan. Itu saya ajarkan kepada dia. Ucapkan terus menerus, gemakan terus menerus, maka engkau akan mendapatkan buahnya. Terus itu yang diucapkan. Demikian juga suaminya. Saya selalu berkata, berkati kandungan istrimu. Ucapkan kata-kata berkat kepada istrimu. Istriku diberkati Tuhan. Katakan seperti itu. Kandungannya diberkati Tuhan. Akan mempunyai anak. Akan mempunyai keturunan. Tuhan berjanji bahwa engkau akan beranak cucu. Ucapkan terus itu kepada istrimu. Terus diucapkan, terus diucapkan, terus diucapkan. Tadi firman Tuhan berkata dalam Markus 11:23 bahwa apa yang diucapkan itu akan terjadi. Dan itu akan terjadi baginya. Apa yang terjadi? Tepatnya 9 tahun 8 bulan istrinya hamil. Amin. Hamil. Melahirkan dan dinamakan Samuel Deren, yang artinya nabi besar yang dipakai oleh Tuhan. Dan kita melihat hal ini. Jika saat ini engkau belum memiliki keturunan, belum memiliki ahli waris, belum memiliki anak, ucapkan perkataan-perkataan baik. Allah kita tidak terbatas kuasanya. Dia akan menyatakan mujizat atas engkau hari ini. Engkau harus percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Sekalipun secara faktanya belum hamil, tapi ketika engkau mengucapkan perkataan berkat kepada istrimu, aku memberkati kandungan istriku, aku memberkati hidupmu, engkau akan memiliki keturunan. Bukan seperti Abram tadi, Bapak Ibu. Aku tidak punya keturunan, aku akan meninggal. Enggak. Ucapkan perkataan-perkataan berkat. Dan kau akan melihat perbuatan Tuhan ajaib. Dan kau akan melihat perkara-perkara ajaib atas hidupmu. Hidup saudaramu, hidup dan kehidupan keluargamu. Engkau akan melihat bagaimana Allah mengubah segala sesuatunya. Dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya berdoa buat Bapak Ibu semuanya saat ini ada pergumulan. Ada segala problem masalah yang ada. Mari datang ke Tuhan. Ucapkan perkataan-perkataan yang baik. Janji-janji Tuhan. Janji-janji firman Tuhan. Supaya apa?
imanmu mulai bangkit. Imanmu mulai bangkit seperti Abraham tadi. Sehingga Tuhan menepati janjinya tepat pada waktunya. Dan terjadi dalam kehidupan Abraham. Puji Tuhan Bapak Ibu. Demikian renungan firman Tuhan pada saat siang hari ini. Kita bersyukur hari ini bahwa Tuhan sanggup memulihkan kehidupan kita. Perkataan-perkataan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Melalui karena apa yang engkau ucapkan itu meluap dari hati. Kalau hatimu baik, perkataanmu itu pasti baik. Perkataan diberkati Tuhan. Perkataan mendatangkan sukacita bagi orang yang mendengarkan. Perkataan yang senantiasa, perkataan yang positif yang keluar dari mulutmu.